Tolol Budia Sali ini tolol. Berani nggak dia melarang itu? Nggak berani. Kenapa? Dia apa kan dia halal darah. Karena itu nanti di framing orang bahwa karena kamilah dia masuk jadi Muslim. Jadi mohon maaf tolong dicopot. Dan begitu kawan kalau orang bijak. Tapi kan aku bilang Budia Sali, Esra Soro dalam hal ini tolol. Masuk jebakan Batman. Tapi dalam debat mereka menang. Lawan si Umar Faruk Al-Faruq Al-Patek versus dengan Doni Tan. Kalah. Ya, tapi mereka tidak mau kalah dalam hal ini. Dibuatlah seperti ini. Benar yang aku bilang itu. Jadilah alhamdulillah berkat debat lintas agama. Kodondi versus Bang Umar versus Kodondi plus Bang Umar versus Pendeta Esra plus Pendeta Buas. Ibu Lianawati Kuok auto mualaf. Ngeri nggak? Ngeri. Inilah kelicikan setan. Silakan. Masukku Dodi setan. Kemarin aku melupakanmu. Kemarin aku tak ingat kamu. Bukannya. Kemarin saya live. Saya buat di situ ulasan mengenai debat antara Dodi setan dengan Umar versus Budi Asali Buas dengan Esra, Pendeta Esra. Saya sudah berkali-kali mengingatkan. Mereka ini tujuannya berdebat bukan untuk memberitakan kebenaran, bukan untuk mencari kebenaran. Pertama mereka memiliki ruang hujat. Secara legal, menurut mereka itu legal ya. Padahal boleh kukatakan itu pun ilegal bisa ya. Mana ada aturan kalau berdebat bisa menghasut orang lain, mengagama orang lainnya. Itu pertama. Yang kedua, mereka ingin menghapuskan Yesus sebagai Tuhan. Itu upaya yang mereka lakukan terus-menerus sampai kapanpun. Mereka ini tidak mau membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di Al-Quran dikatakan bahwa Yahudi dan Nasrani lah yang menginginkan umat-umat manusia pindah mengikut agama mereka. Tetapi sekarang tidak. Yang terbalik adalah umat-umat Islam atau Muslim itu pendapat Islam itu menginginkan umat-umat di luar Islam terutama Kristen masuk menjadi agama Islam. Maka mereka berupaya keras untuk menggugurkan ketuhanan Yesus. Apakah mereka berhasil? Di satu sisi mereka berhasil. Cuman yang berhasil 1 orang, 2 orang, 3 orang, buatlah 100 orang setahun. Sementara yang di apa sana di Timur Tengah 1 hari 30.000 orang. Berkurang jumlahnya kawan. Jadi tidak balance ya, tidak balance. Sudahlah. Sekarang tadi malam saya live, saya membuat sebuah fakta bahwa di dalam debat itu ada orang mualaf, seorang wanita. Dan saya sudah ingatkan bahwa pendeta ini masuk jebakan Batman. Ya. Kalau kita ganti bukan Batman lagi, jebakan Dodi setan. Karena setan sifatnya suka menjebak manusia. Maka Esra dan Budi Asali yang pendeta dalam hal ini aku bilang dungu, yang tidak memikirkan apa efek mereka berdebat, hanya memikirkan elu-eluan dari orang. Wah hebat pendeta berdebat, kalah Dodi Tan, kalah Umar. Itulah aku bilang kedunguan yang nyata dari Budi Asali dan Esra Soro. Mereka tidak tahu mereka masuk jebakan untuk dimanfaatkan oleh setan. Paham kawan-kawannya? Nah, maka acara itu acara debat. Mereka sisipkanlah di situ acara memualafkan orang. Dan di dalam acara memualafkan orang itu sudah saya ingatkan. Ini pasti akan di framing, pasti akan digodok semukan rumah. Rupa 5 tahun lagi saya bilang sampai 10 tahun lagi. Ini menjadi presiden buruk bagi generasi Kristen selanjutnya. Bahwa umat-umat Muslim nanti, Muslim itu maksud saya pendebat-pendebat itu. Akan mengatakan kepada seluruh dunia akibat berdebat. Nanti ada lagi muncul kalah debat. Ada lagi tidak percaya dengan ucapan pendeta karena kalah debat. Seorang wanita Islam bersyahadat atau mu'alaf. Wow, saya masih membayangkan 5-10 tahun lagi. Ternyata waktu itu dipercepat oleh setan. Kan Doni setan. Lihat apa yang terjadi. Sudah muncul sebuah video dengan apa yang saya nubuatkan. Mak bernubuat juga saya ini. Ini kawan nubuatannya. Alhamdulillah berkat debat lintas agama. Koh Dondi plus Bang Umar plus PS Pendeta Esra, Pendeta Buas, Ibu Lianawati Kuok, auto mu'alaf. Saya tahu. Kuok katanya. Ini belum tentu ini. Mu'alaf baru kawan. Bisa jadi sudah Islam. Mungkin berapa hari yang lalu entah siapa yang mu'alafkan. Dimu'alafkan lagi. Ya. Mereka ini kawan bisa memu'alafkan orang 10 kali. Dan dia belum pindah agama. Dimu'alafkan lagi. Betul. Apa buktinya si Umar? Si Zuma. Orang yang sudah dimu'alafkan di Cirebon. Di Masjid Cirebon ya, ke Kesultanan Cirebon. Datang si Umar dimu'alafkan lagi. Datang nanti dia ke tempat lain dimu'alafkan lagi. Pergi ke masjid lain dimu'alafkan 10 kali. Dia pergi 10 kali bisa dimu'alafkan kawan. Karena memang mereka ini ingin menggembar-gemborkan yang seperti ini. Padahal sebelumnya dia sudah dimualafkan. Lawak orang ini kawan ya. Nah, kita dengar dulu judulnya saja kita dengar. Kita lihat dan kita baca alhamdulillah. Berkat debat lintas agama Koh Dondi, Bang Umar PS, Pendeta Esra Buas, Ibu Lianawati Kuok, auto mualaf. Auto kawan, otomatis mualaf. Ngeri fitnah yang mereka beri katakan. Ini apa ini? Tirit Minas. Minas ini apa ini? Nama daerah tempat kami ada juga Minas ya.
Jadi mereka ini tidaklah mencari kebenaran, tetapi ingin melakukan jebakan-jebakan Batman seperti itu nih. Skenario setelah menang baru ada skenario malaf ini. Tapi sayang kalah Donditan, jadi skenario malafnya kurang nyambung, dapat bocoran kok. Ini ya. Jadi aku sudah prediksi kawan ya, banyak orang datang ke sana memprediksi ini. Lalu ya, Bon Jovi, settingan gerah mualaf udah biasa itu mah, gak heran. Alhamdulillah saya juga sudah mualaf teman. Sekian-sekian, saya juga masih Islam. Saya nonton debat fullnya, Doni nggak bisa jawab semua pertanyaan. Ya, jadi begitulah kawan ya. Dan ini membuka peluang orang untuk mencari nafkah. Nafkah apa? Ya, TikToknya jadi terkenal. Ini 7.400 orang yang mengasih lope-lope, 2.800 orang komentar, 812 orang men-share video ini, dan yang menonton mungkin tak berapa-berapa. Kita saksinya dulu ya. Ini aku besarkan dulu. Nah. Yang luar biasa, dan insya Allah malam ini akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, lihat Budi Asali terdiam di situ kawan, di pojok kiri. Karena dia tahu ketololannya dimanfaatkan oleh Dondi setan. Tolol Budi Asali ini tolol. Berani nggak dia melarang itu? Nggak berani. Kenapa? Dia apa kan dia halal darah. Padahal dia punya hak. Maaf kita dalam ini adalah acara debat. Copot dulu spanduk itu. Silakan mualafkan. Gitu harusnya. Dan kami mohon keluar dari ruangan ini. Tapi karena Budi Asali tolol dan tidak bisa memberikan argumen, tidak berani, ya ini jadinya. Kalau sang debater tidak terdengaling, maaf panitia ini adalah acara debat. Tolong dulu dicopot itu spanduk itu, baru silakan laksanakan acara kalian. Karena itu nanti di framing orang bahwa karena kamilah dia masuk. Jadi muslim. Jadi mohon maaf tolong dicopot. Dan begitu kawan kalau orang bijak. Tapi kan aku bilang Budi Asali, Esra Soro, dalam hal ini tolol. Masuk jebakan Batman. Tapi dalam debat mereka menang. Lawan si Umar Faruk Al-Faruk Arpatek. Siapa namanya diganti-ganti jadi Umar. Palen Cahyono. Oh bukan. Nama aslinya Sinaga itu ya. Parsauran Sinaga. Versus dengan Donditan. Kalah. Ya, tapi mereka tidak mau kalah dalam hal ini. Dibuatlah seperti ini. Benar yang kubilang itu. Jadilah alhamdulillah berkat debat lintas agama. Kodondi versus Bang Umar versus Kodondi plus Bang Umar Pendeta versus Pendeta Esra plus Pendeta Buas. Ibu Lianawati Kuok auto mualaf. Ngeri nggak? Ngeri. Inilah kelicikan setan. Silakan. Masukku Dondi setan. Silakan. Nanti kita akan dipimpin oleh Kodondi ya. Nah, yang memimpin Kodondi, nah luar biasa. Apakah Kodondi sudah punya kapasitas untuk memualafkan orang? Membaca kitab bahasa Arab aja dia nggak lolos. Membacakan kitab Arab aja nggak lolos kawan. Jadi sekarang memualafkan orang ini kayak menjual kacang goreng. Siapapun bisa melakukan. Kalau Kristen memang itu siapa yang memuridkan, dialah yang bisa membaptis orang. Tetapi oleh gereja, diambillah hak paten itu menjadi milik gereja. Agar apa? Agar tidak menjadi liar. Kalau ini dia, saya nggak tahu ya, apakah perintah memualafkan itu harus di tangan. Nanti saya tanya kalau berdebat ya, mana ayatnya Al-Quran yang mengatakan siapa yang berhak memualafkan orang. Ya, saya ingin tahu ya. Tapi itulah faktanya. Kalian lihat kawan, betapa liciknya orang ini. Acara debat dibuat menjadi acara memualafkan orang. Yang bodoh di situ adalah Budi Asali dan Esra Soro. Memang mereka kelompok tolologi. Itu bukan tolologi, tolol habis. Oke, ini ada tayangan yang besarnya ya. Saya coba cari dulu. Kalau ini kan tayangan yang kecilnya, tayangan kecil. Masukku pakai HP, di TikTok dibuatnya, di reel. Tujuannya ya untuk apa ya? Untuk ya begitulah ya. Kondisi Umar setelah terkini dibuat malu pendeta Rasulullah. Si domba suci pun pintar juga membangun dasarannya. Aduh. Memang inilah iblis, memang begitu ya. Iblis itu terlalu pintar kawan untuk memutarbalikkan semua fakta ya. Baru dia pilih nanti gara-gara debat orang menjadi mualaf. Padahal sejak kapan orang mualaf gara-gara itu. Oke, sekarang saya cari dulu. Jadi kalau orang ini kawan, bagi mereka kalau sudah ya semua dibuat penting kalau sudah segala cara dibuatlah mau ini mau itu enggak apa ya. Nah ini benar juga yang kubilang. Ini lagi kawan. Memang orang ini kurang ajar ya. Tapi ini agak halus dia buat begini. Benteng umat. Setelah selesai debat ada yang syahadat ini ya. Nah ini. Setelah selesai debat ada yang syahadat Donditan PS Pendeta Esra Soro. Nah ini kawan. Memang mereka ini kan aku bilang. Tidak ada pekerjaan orang ini yang sesuai perintah Tuhan dan perintah Allah SWT. Tidak ada kawan. Bagi mereka ini segala perkara bisa dihalalkan asal demi kejayaan pendebat-pendebat ucil ini. Ini kan. Bagaimana jalannya ini ceritanya kawan? Masuk di dalam acara ini orang bersyahadat. Tujuannya bukan untuk sebuah kebenaran. Tapi untuk pembenaran dan menipu publik. Nah ini. Oh ya? Penipuan publik.
Ya. Mau pindah ke sana? Tunggu dulu. Kalimat dua, yang ternyata Pak Budi Asali tidak merespon. Ini kawan, menit terakhir ini. Ini Don ditahan. Budi Asali harusnya sini merasa kecolongan dong. Protes, kalau saya protes itu. Tolong judul-judul yang begini ditertibkan. Nah, dibawa ibu itu, dibuatlah pakaiannya sekumal mungkin. Sekarang boleh, silakan melakukan apa kita akan bersama-sama. Pantatnya dikasih si Rojan ini. Rojan, pantat kok kasih-kasih. Setting dulu. Kan ada sutradaranya nih kawan, sutradaranya Don Ditan. Jadi acara ini memang mereka sengaja untuk memualafkan orang dengan background Yesaya 53. Jadi orang ini memberi kabar kepada dunia, orang bisa mualaf karena membaca Yesaya 53. Kan itu tulisan di belakangnya itu kawan. Yesaya 53. Jadi memang sungguh biadab orang-orang ini. Tapi apa boleh buat kawan? Ya, memang ini sudah disetting. Ya, begitulah. Harusnya debat-debat aja. Kalau enggak debat selesai, cabut dulu itu karena ada kalimat Yesaya 53. Cabut dulu. Baru dia mau mualafkan orang, silakan. Kita enggak marahi. Tapi memang jelas tujuan mereka bukanlah mau bicara kebenaran. Tidak. Sudah mau main setting, harapan dia Pak Esra dan Pak Budi tidak mampu menjawab. Tapi mereka dibal-bali sama Pak Esra dan Pak Budi. Jadi ada sebagian rencana mereka yang gugur. Yakni mereka tidak bisa membuat judul karena kalah debat. Tapi dibilang setelah melihat debat atau setelah debat. Ya, luar biasa kawan. Tapi ya begitulah pekerjaan-pekerjaan setan kawan ya. Setan itu iblis, satan, iblis. Pekerjaannya itu memang halus. Bagi orang yang tidak jeli. Makanya dibilang ujilah. Kalau kita kawan, aduh sudahlah. Bisa saya sudah ramalkan ini dan akan terjadi. Ya udah. Oh si Umar. Si Umar kayak kacung kawan kuliah situ. Dari pakaiannya. Kalau Don Ditan kan keren lah ya. Dia Islam moderat. Bukan pakai daster dia. Saya pakai daster dong. Lihat Umar itu lewat-lewat. Kasihan si Umar ini. Mau mencari ketenaran tidak bisa. Aduh. Dia gak punya nilai jual kawan si Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak mau si Budi Asali dengan si Esra keluar. Tinggalkan ruang itu. Bernama Ibu Lianawati Rusdi Dewi Kok ya. Kok ini saya nyebut ya, pakai itu ya. Kalau ibu ini saya nyakok, saya nyatakan. Alhamdulillah, Ibu Lianawati ini datang ke acara ini, Ya, setahu saya kawan, kalau untuk memualafkan orang ini dilakukan banyak di masjid. Karena masjid itu ada daerah sucinya. Ya. Makanya kalau kita ke masjid, musola, itu kan ada tulis batas suci. Kalau itu ruang debat itu ada daerah suci, enggak ada kawan. Takutku di atas itu orang ui-ui, kan itu hotel kan. Di dalam itu banyak orang ui-ui ya. Jadi ya terserah mereka lah. Kalau dianggap itu sah, itu hak mereka ya. Bukan hak kita. Kita hanya menyoroti apa yang kuno buatkan itu terjadi ya. Inilah. Betul. Saya ada beberapa pertanyaan yang mau dijawab. Jujur ya. Ibu ini mau masuk ke dalam agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada iming-iming, rayuan atau paksaan itu? Oh, iya, iya sendiri. Oh, berarti kemauan sendiri ya. Alhamdulillah. Apakah itu punya orang tua? Tidak ada ya. Kalau begitu tidak ada yang pernah protes ke ibu ya. Tidak ada ya. Anak-anak mungkin. Tidak ada ya. Baik. Nah, yang ketiga di dalam Islam ada. Ya, jadi sudah terbukti ya kawan-kawannya, mereka berdebat bukan mau berdebat, tapi hanya ingin menjerat gelar pendeta Esra Soro dan Budi Asali kawan. Nanti di framing dibuat judul besar-besar, dan itu sengaja dibuat di acara debat itu. Budi Asali tidak keluar di depan mata dia, nanti dibuat lagi framing di hadapan pendeta seorang menjadi mualaf. Ngeri kawan. Mereka ini nggak cerdas. Aduh, kalau aku keluar aku tuh oke ya, kami izin ya. Ngapain cerita lagi? Kalian tahu waktu aku debat muka ketemu muka 2 kali di Pekanbaru. Lepas debat, saya diajak makan. Saya tolak. Maaf, saya bukan tidak mau Pak. Saya ada kegiatan lain. Foto-foto selesai itu pergi. Kumpul dulu Pak, kita mau ada acara lagi. Oh enggak, maaf.
Saya takut apa yang kehadiran saya gitu dimanfaatkan orang itu. Saya paham kali watak orang ini kawan. Sejak zaman pendahulu mereka saya paham kali watak mereka ini. Ya. 2 kali saya debat, tak pernah mau saya selepas acara, selesai foto-foto, saya langsung tinggalkan tempat itu. Tidak mau aku lama-lama situ kawan. Diajak makan tidak mau. Nanti dibuat judul lain-lain. Apapun tidak mau aku. Pulang, keluar. Makanya di sini aku sesalkan Pak Budi Asali dengan Pak Esra Soro. Di situ mereka nggak bijak sana kawan. Ya, bijak sini. Cobalah mereka bijak sana, nggak bijak sini. Tinggalkan arena itu, besok dibuat judul lagi. Saya nggak tahu entah siapa membuat nanti. Pendeta kalah debat. Di hadapan pendeta, dia mu'alaf. Pendeta ini nangis Bombay. 2, 3, 4 video lagi nanti akan beredar. Mu'alaf di hadapan seorang pendeta. Pendeta ini tertegun. Menyaksikan karena kalah debat orang mu'alaf. Nah nanti muncul. Aduh, politiknya Uclim, saya hafal kali dari A sampai Z. Loh, saya ini kan salah satu senior pendebat. Saya langsung tahu hafal kali sifat orang ini. Kita diajak debat bukan untuk menggali kebenaran. Oh, tunggu dulu. Hanya untuk menjebak-jebak kita. Aduh, saya hafal kali tabiat-tabiat orang ini. Dari pendahulu-pendahulu mereka kawan. Kalian kira ini nanti tidak di framing habis ini. Itu ada Budi Asali. Esra Soro tidak ada di dalamnya pada saat dia mengucapkan kalimat syahadat. Kenapa pula Budi Asali ini harus di sini? Maka akan dibuat nanti framing. Pendeta Budi Asali tertegun melihat orang bersyahadat akibat kalah debat. Lihat lagi kawan. Dari yang nanti harus dilaksanakan yaitu pertama setelah ini sholat. Ada zakat, puasa dan nanti kita mabul. Ya, kita lihat akhirnya aja ya. Nah, Budi Asali sampai akhir tetap di situ. Inilah yang mau diambil momen oleh si penipu ini. Orang ini kan penipu semua ini kawan. Ya, Kainama, oh Uclim ini penipu. Kainama, saya lulusan Haifa, doktornya dari Haifa, S3. Saya orang yang kata Samudra Atlantik. Bangkit Samudra apa Samudra Atlantik itu. Saya lulusan ini terbaik 1 tahun. Datang Robo itu. Saya begini. Tidak tahu malu kawan. Memang itu sudah menjadi DNA mereka. Lakunya seperti keledai liar. Kan liar ini. Mereka on tapi mengaku S3 dari Haifa. Mereka dulu mengaku profesor doktor. Kalian lihatlah gaya Donditan sebelum berdebat. Bawa buku 1 koper. Dibuka tak buku itu di depan orang? Tak dibuka. Orang dia sudah diambilnya dari googling. Mana sempat dia baca buku yang banyak itu kawan. Di googlingnya dibuatnya presentasi. On tak bertepi Donditan. Tapi tinggalkanlah sedikit sama kami. Jangan kau borong semua. Biar ada oten-oten ini yang on. Hei Uclim. Kalian borong semua on itu. Tinggalkan, sisakan, udahlah. 0,05% aja tinggalkan sama kami. Ini enggak, kalian borong semua. Jadi enggak ada lagi oten yang on. Semua cerdas. Aduh, makanya kalian akui. Kalau ada oten yang pindah ke kalian cerdas kan. Memang harus kalian akui cerdas. Kalian yang on. Kalau ada dari kalian pindah ke Kristen, kalian bilang on kan? Memang on. Tinggal kalau 0,05. Kurang 0,005. 5/1000 lah. Aduh. Masa 5/1000 pun kalian tidak mau? Jadi kawan-kawan, DNA mereka memang DNA pembohong. Keledai liar. Itu dari zaman dulu kala itu kawan. Tidak bisa kita hilangkan itu. Firman Tuhan itu kekal. Bukan pemabuk yang mengucapkan itu. Lakunya seperti keledai liar. Liarlah mereka kawan. Liar seliar-liarnya. Ngeri. Ini Pak Budi Asali kan lugu-lugu aja. Udah aku bilang aduh. Mereka ini debat dimanfaatkan. Udahlah pendeta. Kau gembalakan jemaatmu. Enggak usah kau berdebat-debat lagi. Nah.
Nanti dibuatlah framing. Budi Asali menangis karena dia menutup mulutnya. Kan lihat itu videonya. Kan dia menutup mulut itu. Budi Asali tidak sesenggukan melihat orang mu'alaf di hadapannya setelah kalah debat. Ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Malam hari ini Budia Nawati sudah sah menjadi seorang muslim. Lihat Budi Asali kan pas pula tutup mulut pada saat itu kawan. Jadi dibilang nanti di framing dia sesenggukan. Ini kan belum tutup mulut ini kan. Rasul, aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Budi Asali mengangkat tangan kan, dibilang nanti setelah sah menjadi mualaf, Budi Asali menangis dengan menutupi tangannya. Dengar banyak nanti judul-judul setelah ini di TikTok, di Reel, di YouTube, di Facebook. Aduh, sadis kawan. Makanya berhati-hatilah kalian. Kan sudah dibilang, penyesat-penyesat itu sudah datang. Dia menggunakan rupa-rupa cara. Hai gembala-gembala, hai pendeta-pendeta. Kalau pendeta sih sulit aku menasihatinya. Kalau gembala, iya. Tugasmu lah ya, ini jemaat. Kalau pendeta, kuil-kuil itulah kau berada. Makanya pendeta ini kelakuannya enggak ada yang tepat. Kuil, jaga kalian kuil. Ya. Aduh. Tidak tahu dia dimanfaatkan. Aku udah kuduga itu dari kemarin kawan. Pasti ada udang di balik batu. Begitu aku tonton kemarin itu pas habis. Aku bilang lama kali orang ini. Aku bilang akhirnya sampai tertidur kan. Ku dengarlah dia. Udah syahadat juga kawan ini. Sudahlah di framing ini aku bilang. Pas aku mau live. Karena masih kuliah. Pulang sampai Duri. Langsung aku reaksi itu kan. Sudah aku baca kawan. Aduh sudahlah. Oke lah kawan-kawan. Itulah dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf.